Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bimbel Mafriska Gemilang. Masih bersama saya Kak Suhardianto. Kali ini kita akan membahas Ayo Mencoba buku matematika Senang Belajar Matematika kelas 6 SD halaman 139 berkaitan dengan volume tabung. Oke, langsung saja adik-adik sekalian, khususnya untuk kelas 6 SD. Untuk yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, serta hidupkan tombol loncengnya. Mudah-mudahan video-video di channel ini akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Tentukan volume gambar berikut. Ingat adik-adik sekalian, volume tabung ini adalah luas alas dikali tinggi, atau karena alasnya berbentuk lingkaran, jadi gunakan rumus luas lingkaran pi dikali r kuadrat dikali t. Ini rumus volume tabung. Jadi soal nomor 1 ini yang diketahui adalah jari-jari, diketahuinya jari-jari atau r 14 cm, kemudian t-nya 20 cm. Yang ditanya adalah volume. Jadi kita jawab ya, jawab volume sama dengan pi dikali r kuadrat dikali t. Nilai pi ini bisa 22/7 atau 3,14. Karena jari-jarinya 14 habis dibagi 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7. Dikali 14 dikali 14 dikali tingginya 20. Kita bisa coret ya. Ini dibagi 7 1, kita bagi 7 ini 2. 22 dikali 2 44 dikali 14 dikali 20 280. Tinggal 44 dikali 280. Hasilnya adalah 12.320 cm kubik, karena ini volume. Soal nomor 2. Sebuah tabung mempunyai volume 5.652 cm kubik. Berapa cm jari-jari tabung jika tingginya 18 cm? Dari soal yang diketahui adalah volumenya 5.652 cm kubik. Kemudian tingginya 18 cm. Yang diminta adalah jari-jari. Nah, jawab ya. Karena yang diketahui volume, kita gunakan rumus volume. Jadi volume sama dengan pi dikali r kuadrat dikali t. Volumenya kita letakkan di bawah sini, 5.652. Ini pi-nya kita gunakan 3,14. Dikali r kuadrat dikali t-nya 18. Jadi ini 5.652 sama dengan, ini kita kalikan langsung, 3,14 dikali 18. Hasilnya adalah 56,52 r kuadrat. Masih tetap r-nya. Kakak geser ke sini ya. Nah, di bawah sini lanjut ke sini, r kuadratnya kita kedepankan, r kuadrat sama dengan, ini bagian yang di depan, ini kita bagi dengan yang di sini. Jadi 5.652 dibagi 56,52. Kalau adik-adik sekalian bingung, ini bisa kita kali dengan 100/100 ya. Karena ini 100/100 kan sama dengan 1. Jadi boleh seperti itu. Jadi ini 5,65200 ya. Per ini komanya hilang, habis karena kita kali 100. Jadi 5652. Nah, ini 5652 dibagi 5652 tinggal 1, masih ada nolnya 2. Jadi 100 ya. Nah, ini 100, jadi R-nya akar dari 100. Sama dengan 10. Satuannya cm. Ini untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu tabung alasnya berjari-jari 7, tingginya 20 cm, diisi air setinggi 10 cm. Kemudian di dalam tabung dimasukkan sebuah besi berbentuk kubus
dengan rusuk 2 cm. Berapa cm tinggi air dalam tabung sekarang? Oke, diketahui ini jari-jari tabung 7 cm. Kemudian tinggi tabung ya, TT kakak buat ini 20 cm. Tapi tinggi airnya, ini tinggi air hanya 10 cm. Kemudian ke dalam tabung itu dimasukkan kubus dengan rusuk. Kita rubah rusuknya jadi es ya. Dengan rusuk 2 cm. Nah pertanyaannya ketika kubus dengan rusuk 2 cm itu kita masukkan ke dalam tabung. Berapakah tinggi air dalam tabung sekarang? Ditanya tinggi tabung. Jadi adik-adik sekalian kita cari terlebih dahulu volume mula-mula tabung. Ya, volume tabung awal. Jadi airnya berapa? Nah, volume awal ini Pi dikali R kuadrat dikali T. Pi-nya kita gunakan 22/7 dikali R-nya 7 dikali 7 dikali T-nya kita gunakan tinggi air. Karena airnya di sini tingginya 10. Jadi kita bukan gunakan 20 ya. Nah, ini kita bagi 7, ini 1, ini 1. 22 dikali 7, 154. 154 dikali 10. Jadi 1540 cm kubik. Nah, sedangkan volume kubus yang dimasukkan tadi adalah S pangkat 3. S-nya ini 2 rusuknya. 2 pangkat 3. 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 8 cm kubik. Nah, setelah dimasukkan jadi volume akhir, volume dari tabung ini, volume air plus kubus ini menjadi 1540 ditambah 8. Jadi 1548 cm kubik. Pertanyaannya ketika volumenya 1548, berapakah tinggi air pada tabung tersebut sekarang? Sekarang kakak pindah di sini ya. Kita tetap gunakan rumus volume. Jadi volume sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, volume yang kita gunakan yang ini sekarang. Jadi di sini 1548 sama dengan 22/7 dikali R-nya tetap tabung mula-mula jadi 7 dikali 7 dikali T-nya. Nah, sekarang tingginya akan kita cari. Ini kita bisa bagi ya, bagi 7, 1, bagi 7, 1. 1548 sama dengan 22 dikali 7, ini 154 dikali T, jadi tetap T. Jadi T-nya sama dengan 1548 dibagi 154. Jadi hasilnya adalah 10,05 cm. Oke, ini untuk soal nomor 3. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nomor 4. Oke, yang belum subscribe, ayo subscribe gratis dan hidupkan tombol loncengnya. Nomor 4, sebuah bak penampungan berbentuk tabung tingginya 2 meter. Diketahui aja ya, T-nya 2 meter, panjang diameternya D-nya 14 desimeter. Tabung terisi penuh air. Air yang keluar melalui kran rata-rata 7 liter per menit. Ini sama dengan debit ya. Ini kakak buat di sini aja debit. Jadi debit air ini 7 liter per menit. Nah, kemudian berapa detik waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air dalam tabung itu? Oke, diameternya 14 desimeter berarti jari-jarinya adalah 7 ya, setengahnya 7 desimeter. Ini debitnya liter. Ini desimeter, desimeter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi yang tingginya kita rubah saja ke desimeter. Jadi dikali 10, 20 desimeter. Nah, di sini yang ditanya adalah per detik. Berapa detik? Jadi yang debitnya ini kita rubah saja menjadi per detik. Jadi 7 dibagi 60 atau 7/60 ya. Liter per detik. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita cari terlebih dahulu volume tabungnya. Volume Pi dikali R kuadrat dikali T. Pi-nya kita gunakan 22/7 karena R-nya 7 kan. 7 dikali 7 dikali 20. Ini kita bisa coret, coret.
bagi 7, 1, bagi 7, 1. 22 kali 7, 154 dikali 20. Jadi hasilnya 3080 desimeter kubik. Nah, ini sekarang desimeter kubik ini sama dengan liter. 3080 liter. Sudah selesai? Belum. Pertanyaannya, volume 3080 liter ini akan dikeluarkan melalui keran yang rata-rata 7 liter per menit. Nah, berapa detik? Jadi, kalian ingat rumus debit ya. Ini kakak buat singkat seperti ini, segitiga. Jadi, ini di sini vol ya, volume. Kita ini dulu, ini volume, ini debit, ini waktu. T itu waktu ya. Di sini T-nya waktu. Nah, volume itu debit dikali waktu. Kalau cari debit, volume dibagi waktu. Jadi, kalau cari waktu, volume dibagi debit. Jadi, waktunya atau T-nya, ini T juga simbolnya ya. Waktu volume dibagi debit. Volumenya 3080 liter dibagi, ini debitnya 7 per 60. Kita buat seperti ini aja, 7 per 60. Ini per ini kan dibagi, ini bagi sama saja. Jadi 3080 dikali 60 dibagi 7. Nah seperti ini, bagi jadi kali, kemudian kita balik ya. Nah 3080 dikali 60 dibagi 7. Hasilnya adalah, kita naikkan sedikit biar mudah ya. Ini 26.400. Hasilnya sudah dalam detik. Jadi 26.400 detik. Oke, itu untuk soal nomor 4 ya. Soal nomor 5. Suatu tangki berbentuk tabung, tangki tersebut berisi 5.000 liter. Ini volumenya, diketahui berisi ya. Berisi itu berarti volume. 5.000 liter. Diameter tangki 2 meter. D-nya 2 meter. Pertanyaannya berapa meter panjang tangki tersebut? Nah, ditanya panjang tangki ini sama dengan tinggi tabungnya. Jadi, diameternya 2, jadi R-nya setengah dari 2. Berarti 1 ya, 1. Nah, karena yang ditanya ini dalam bentuk meter, jadi ini kita rubah saja jadi meter. 5.000 liter itu sama dengan 5.000 desimeter kubik. Ya. Kalau kita rubah ke meter, kita bagi 1.000. Karena volume 1 kali naik dibagi 1.000. Jadi tinggal 5. 5 meter kubik. Nah, ini sudah meter semua. Ini meter, meter, meter ya. Ditanya T-nya dalam meter juga. T-nya. Jadi jawab volume sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Volumenya 5, Pi-nya kita gunakan 3,14 dikali R-nya 1 meter ya. 1 dikali 1 dikali 1 dikali T. Nah, jadi 5 sama dengan 3,14 dikali 1 dikali 1 tetap 3,14 T. Nah, jadi nilai T-nya adalah 5 ya, T sama dengan ini 5 ya, ini 5, T sama dengan 5 dibagi 3,14. Jadi hasilnya adalah 1,59. Satuannya meter. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 5. Oke. Gimana? Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan adik-adik di rumah sekalian bisa memahami pembahasan ini. Untuk adik-adik yang belum subscribe, ayo subscribe. Yang sudah subscribe, kakak ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga hidupkan tombol loncengnya, agar ketika ada video terbaru dari kami, adik-adik dapat notifikasi. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di video lainnya. Kakak Eri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.